hasil redesign website dari Wingstop. Kita pakai Flex, udah responsif. Oke, apa kabar semua? Balik lagi bersama gue Reza di RO. Nah, dari ini gue mau bikin HTML CSS, bikin card menu. Card menunya tuh kayak begini. Nah, ini dia nih, card menu ini, si Wingstop ini. Nah, tapi gue mau ngeredesign si card menunya ini, si Wingstop, menjadi seperti ini. Nah, ini gue dapat linknya dari Behance, buat referensi aja sih, kayak gitu. Oke, langsung ke editornya aja ya. Gue pakai Code Sandbox, gue pakai text editor yang online aja. Jadi kalau teman-teman mau nge-fork atau mau nge-clone bisa, ntar gue share linknya di description. Pertama yang harus kalian siapkan itu biasa file index sama file CSS-nya. Nah, JavaScript sih kita nggak bakal pakai sih sebenarnya. Berarti kok ini kita hapus aja JavaScript-nya. Nah, abis itu gue tadi udah ngambil beberapa font di Google Font. Ini yang pertama kita lakukan, mungkin kopas dulu Google Font-nya di sini. Oke. Ini kita pindahin aja jadi seperti ini. Nah, habis itu kita buka file style CSS-nya, style.css. Oke, pertama kita reset dulu bintang, kasih padding marginnya 0 biar dia rapet. Terus kita kasih body di sini. Kita kasih backgroundnya salmon dulu coba ya. Nah, habis itu kita tarik ke yang like ya. Nah, sini kali ya. Jadi kita ngikutin referensinya nih, dia kan ada backgroundnya like. Tadi kan Google Font-nya udah kita copy tuh. Nah, habis itu kita masukin ini ke dalam filenya. Nah, ini dia. Yang jadi body fontnya adalah Rubik yang gue pilih. Terus font size-nya gue mau kasih 12 pixel aja. Oke, setupnya udah semua ya teman-teman ya. Style CSS sudah kepanggil, Google Font juga udah kepanggil. Sekarang kita bikin ininya, headingnya ya, yang ini ya. Oke, pertama gue bikin satu semantik namanya main. Terus gue kasih kelas mungkin container. Nah, habis itu di dalam sini ada H1 namanya popular dise. Nah, biasa. Terus ada H2, ini yang bahasa Inggrisnya ya. Ada yang kecil, ada yang gede, kurang S aja. Oke, habis itu kita styling ya. H1 H2 nya kita bikin text align-nya center, di center, dan H1 nya gue mau kasih font yang terus ntar deh, dia tuh warnanya apa sih? Dia warnanya oranye ya, tapi gue mau pakai warnanya Wingstop karena kita kan mau, ceritanya kan kita mau apa, ngeredesign kan, ngeredesign Wingstop kan. Jadi kita ngambil warnanya Wingstop aja ya, yang hijau ini. Oke, karena kita mau pakai warna hijau itu di beberapa tempat. Nah, gue ada trik menarik teman-teman. Kita pakai namanya pseudo class root. Terus kita bikin variabel namanya main color. Nah, paste aja yang tadi. Nah, ini kita kayak bikin SAS nih teman-teman. Jadi kita bisa bikin variabel di sini. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya gini. Nanti tinggal color, terus kasih var. Nah, gini cara manggilnya. Tuh kan, asik kan? Nah, mungkin backgroundnya gue kasih hijau juga kali ya.
Coba background kita kasih hijau dulu ya. Nah, udah kasih hijau, kita tarik ke yang muda. Nah, di sini deh. Udah gini ya teman-teman ya. Oke, habis itu popular disease-nya itu H2. Kita kasih font size misalnya 30. Terus kita kasih text transform itu upper. Jadi biar dia kapital semua. Nah, kayak gini. Habis itu step berikutnya kita bikin menu. Nah, untuk bikin menu gampangnya sih begini. Kita pakai UL aja. Kita bikin li, habis itu. Nah, di dalam li itu ada A. Nah, karena kita nggak tahu mau kemana, kita kasih crash aja dulu. Kasih pagar. Nah, menunya Wingstop tuh apa aja sih? Nah, menunya nih ya, promo. Nah, ini kita duplicate aja teman-teman ya. Nah, nih menunya kita udah dapet semua. Jadi ini menunya si Wingstop. Nah, untuk stylingnya juga sama. Kita bisa bikin di sini UL. Kita bisa kasih text align-nya center. Displaynya flex biar dia sejajar. Terus di dalam UL-nya kita kasih list style-nya itu non, biar dia titik-titik hitamnya hilang. UL li A, kita styling A-nya. Berarti kalian tuh ngambil yang ini nih. UL li A yang ini ya. Yang A ini kita kasih displaynya block. Terus kita kasih padding 10 pixel biar dia berjarak. Nah, kayak gini teman-teman, berjarak gini. Nah, itu kan warnanya biru tuh, kita bisa kasih warnanya hitam misalnya 000. Bentar, terlihat ya, hitam ya. Nah, habis itu kita bisa hilangin garis bawahnya pakai text decoration non. Nah, kita kan lihat ini ada backgroundnya putih ya, kita bisa kasih background itu putih. Nah, ini teman-teman ya. Terus dia kan ada agak rounded ya, kita kasih border radius 5 pixel misalnya, biar rounded di sini. Nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan nih, gue coba kasih background dulu CCC. Nah, itu kan dia ada roundednya kan. Nah, habis itu kita kasih box shadow 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel, CCC. Kita hapus dulu deh, kita hapus lagi. Nah, ini teman-teman ya, jadi kelihatan kan roundednya sama apa, ada shadownya. Nah, habis itu kita bikin dia ke tengah. Caranya kasih justify content center. Nah, terus gimana dia biar berjarak nih antar menunya. Kita kasih jarak di li-nya pakai margin atas bawah 0, kiri kanannya 10. Nah, kayak gini, jadi dia mirip begini ya. Nah, terus kita kasih margin bottom aja ya buat ngasih jarak antara si popular disease sama menunya. Kita kasih 50 pixel misalnya, jauhan 20 ya. Menu pizza ini kan kayak nyala sendiri nih teman-teman. Nah, kita bisa nih bikin dia nyala juga. Nah, caranya gimana? Nyala tuh apa ya? Aktif ya. Caranya begini, kalian bikin ULIA lagi, kalian kasih namanya kelas aktif. Nah, di dalam kelas aktif ini ada backgroundnya itu pakai var main color gitu. Nah, habis itu kalian kasih colornya itu putih. Nah, ini artinya
setiap ada A atau link yang ada kelas aktifnya, dia punya background hijau dan warnanya putih, warna teksnya putih. Nah, kita bikin di sini ya, berarti ya. Kita kasih kelas namanya aktif. Nah, begini teman-teman. Nah, terus ada lagi namanya sudo kelas namanya hover. Kalian bisa copy ini, terus aktifnya kalian hapus, kalian ganti _2 hover. Tuh, nah kalau kalian hover nih, nah dia hidup ya. Ya gitu. Asik ya. Nah, habis itu sekarang kita bikin ininya nih, kartnya ini. Jadi kita mau transform kayak kan Wingstop dia punya menu kan kayak gini kan, dia masih ngelis ke bawah, kita bikin dia kartnya ngelisnya ke kanan berjejer. Nah, caranya gimana? Kita bikin section kelas menu. Nah, di dalam kelas menu tuh ada ini kita kurung nih, sekotak ini kita kurung pakai section kelas menu namanya. Nah, di dalam ada item, ini gue anggap item ya, yang kotak ini. Nah, di dalam item ada foto-foto ini kan. Nah, tadi gue udah download si Wingstopnya. Kita bikin folder baru aja di sini, namanya images. Ini dia. Kita upload dulu teman-teman ya. Oke, udah ada semua. Oke, file udah kita upload ya di sini, Wingstop 2356778. Nah, habis itu kita bikin satu kelas namanya kelas foto. Terus kita panggil inisial pakai src images Wingstop 2.jpg. Outnya menu 2 ditutup, terus ada ini ya, full burger. Kita nggak pakai itu sih, kita pakai ini aja, kita samain aja kayak punya Wingstop. Kita kasih div lagi, namanya apa ya, nama aja, nama menunya 10 crunchy ya, gue bikinnya 10 crunchy wings 50k. Kita kasih di sini ya keterangan crunchy wings any flavor. Nah, habis itu kita kasih price sampai 50k. Udah lagi nggak? Di desain juga gini aja ya. Nah, gimana caranya kita ngerapiin ini? Nah, caranya gini. Oke, kita pakai ke CSS. Kita panggil menu. Terus di dalam menu itu ada item sama foto. Oke, ini item, terus menu, item, kelas foto. Nah, per item itu gua kasih lebarnya, bentar, kita kasih displaynya flex dulu ya, coba. Oke, habis itu kita kasih flex basis kira-kira 300 pixel. Nah, ini artinya nih satu kotak item ini punya lebar 300 pixel. Gue mau kasih background dulu ya, teal gitu. Nah, gitu teman-teman. Oke, gue kasih widthnya aja ya 300, terus kita kasih background teal nih biar kelihatan. Nah, ini kan fotonya nih apa namanya, nabrak kan ya.
nabrak sih, nggak rapi ya. Nah caranya gini, caranya kalian bikin lagi menu item foto IMG, terus kasih width-nya itu 100%, terus kalian kasih object fit itu cover. Sorry, kita ganti dulu backgroundnya jadi putih. Habis itu kasih border radius sama box shadow. Nah ini udah ada border radius sama box shadownya, gue kasih 10 ya biar dia lebih jauh. Kita kasih coba min 3 deh biar dia agak samar-samar, tambahin min 5. Nah kayak gini teman-teman, kurang lebih. Jadi box shadow-nya agak samar-samar. Nah ini kan masih rapet nih konten sama apa namanya nih, si itemnya nih. Nah kita bisa kasih padding di sini, misalnya 20 pixel. Nah kayak gini dia biar berjarak. Nah habis itu fotonya gue kasih lebar ya teman-teman ya. Sorry gue kasih tinggi aja deh, gue kasih ke 300. Terus image nya gue kasih 300 juga. Kayak gini ya hasilnya, masih nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Oke, kita mulai styling itunya ya, keterangannya ya. Menu, item, keterangan. Nah itu gue kasih color abu-abu CCC. Terus menu, item, nama. Nah namanya gue kasih font size 16 pixel biar dia agak gede ya. Terus gue kasih text transform uppercase biar dia kapital. Nah, kayak gini. Terus gue kasih font weight 700. Nah biar dia ngebold ya. Nah habis itu gue kasih padding ya teman-teman biar dia ada jarak. Nah kayak gini. Kalau misalnya terlalu jauh 5 aja mungkin. Terus harganya kan warnanya merah nih, kayaknya bener 10 ya tadi ininya ya. Di referensinya juga dia jauh sih, harganya kan warna merah. Nah caranya bikin merah tuh gini, ini kalian kasih namanya span kelas merah. Nah terus pindahin ke dalam sini. Terus di CSS nya kalian bikin kelas lagi, menu tadi apa sih nama kelasnya, menu. Wah jangan plus deh, gue pakai ini aja ya, bahasa Indonesia aja semua. Harga merah, harga merah itu kita kasih color red. Nah biar dia merah gini. Nah kalau kita lihat desainnya dia ada harga yang dicoret. Nah itu cara bikinnya gimana, cara bikinnya ini kalian kopas spannya ini, terus kasih slash, tadi ada slashnya, kalian bikin namanya coret. Misalnya dari harga 10.000 ya. Terus kita styling lagi, menu, harga, coret, itu teks decoration line truck namanya. Nah begini teman-teman, kita kasih color aja ya, agak dim, agak abu-abu. Nah kayak gini mungkin 666. Habis itu kasih bintang ya. Kalau mau ngasih bintang nih gue pakai Google aja ya. Balik lagi kita pakai apa, kita pakai Google aja.
fontnya. Oke, cara nempelin fontnya itu teman-teman bisa ke sini, ke head lagi, paste di sini ya, material icon. Nah, cara makainya gimana? Cara makainya gini, tinggal pakai aja nih seperti ini, pakai span. Nah, jadi di samping keterangan itu ada bintang kan tadi kan. Nah, kalian bisa tambahin di sini nih, kalian bisa kasih namanya bintang span star. Tuh teman-teman ya, ada star kan. Nah, kalian kopas aja sampai 5 kali ini bintang. Ini kan begini ya bentuknya ya, jadi nggak rapi kan. Nah, ini kita bisa kurung lagi, dia pakai div apa ya, pakai kelas apa ya namanya, detail aja ya, keterangan singkat dah, itu aja. Nah, gimana cara kalian bikin ini sejajar? Nah, kita ke CSS dulu. Nah, ini kopas nih. Sorry. Di keterangan kalian kasih display itu flex. Nah, biar sejajar begini. Nah, terus bintang-bintangnya tadi kan agak kecil tuh, kita kasih styling aja bintang. Nah, ini teman-teman ya, kita kasih style bintangnya jadi 14 pixel, dia biar kecil begini. Terus kopas lagi. Nah, tadi kan namanya singkat. Nah, singkatnya kita kasih margin atau bintangnya aja deh. Nih, bintangnya bisa kita kasih margin left namanya, itu 10 pixel. Nah, dia berjarak kayak gitu. Oke, terus apa nih, warnanya kuning ya. Nah, kalau mau bikin warnanya kuning gini caranya. Ini kalian kopas, terus kalian kasih kelas namanya aktif. Nah, terus kalian kasih namanya background gitu, salmon. Belum tadi apa-apa kan? Iya, karena belum ditempelin kelas aktif ya. Nah, ini kalian kita tempelin ini aktif, bukan background, color, dia namanya color ya. Tuh kan, hapus dah. Oke, kita kasih dia bintang 4 nih, gini teman-teman. Udah sama ya, kayak gini ya. Ada yang outline ya sih, start border namanya. Ada ya namanya start border. Tuh dia yang kayak gini nih. Udah sama ya, bintang 3. Sekarang kita bikin yang icon 3 ini ya. Nah, icon 3 itu tuh adanya di sini. Kita bikin apa nih namanya? Kita kasih namanya nav aja. Terus ada A. Kita kasih pagar aja karena kita nggak tahu mau ngapain. Nah, habis itu namanya keranjang ya. Kita kasih icon lagi teman-teman. Kita cari namanya card, keranjang belanja, shipping basket ini ya. Coba, aduh. Oke, namanya shipping basket. Oke, ini kopas aja.
udah. Oke, satu lagi namanya eye, dari mata ya, visibility namanya. Oke, aku kopas namanya visibility. Nah, udah semua ya teman-teman di sini. Kalau udah, kita coba ke style lagi, terus kita bikin itemnya itu posisinya relatif. Ini gue kasih backgroundnya Pak ya. Nah ini di teman-teman ya, posisinya kan si menunya kan di tengah-tengah nih, di tengah-tengah sini, tapi sebenarnya dia di atas menunya nih sebenarnya. Nah ini kan kalau begini kan dia ngedorong. Nah caranya gimana dia biar ada di atas, biar dia di atas menu ya, atau image. Caranya begini, item terus nav. Nah ini gue kasih background teal dulu ya. Nah habis itu kita bikin posisinya absolute teman-teman. Kalau absolute dia berada di atas si image-nya atau di atas item begitu. Nah habis itu kita kasih Z index itu 1. Nah Z index tuh buat apa sih? Itu kayak layer sih dia. Nah kalau min 1 dia di belakang. Nah makin tinggi berarti dia makin apa, makin berada di atas kayak gitu. Jadi kalau kalian bikin absolute ada 10, berarti kalian bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi Z indexnya jadi makin tinggi, dia makin ada di paling atas. Nah kalau udah, kita bikin leftnya 0 ya, biar mentok ke kiri. Topnya bisa dikasih 0 juga, dia biar mentok ke atas. Terus lebarnya kita bisa kasih 100%. Text align-nya center. Ini udah hampir kelar. Sekarang kita styling si ininya nih, si apa nih namanya, menunya. Kita kasih jadi nav span, kita kasih color itu hitam 000. Nah di warna hitam. Terus kita panggil lagi di sini nav A nya itu kita kasih padding. Sorry teman-teman, ini salah kita nih. Sini itu lagi di sini ya. Udah. Oke, habis itu A nya kita kasih background itu putih. Terus kita kasih border radius itu 3 pixel aja. Terus kita kasih display block. Karena tampilannya berantakan, kita bikin pakai displaynya flex aja teman-teman. Nah jadi rapat begini. Terus kita kasih justify container center, dia biar ke tengah. Terus kita kasih jarak antar A, kita kasih margin aja 5 pixel ya. Nah kayak gini ya, biar ada jaraknya. Terus kita lihat lagi desainnya, coba gini ya dia desainnya. Warnanya abu-abu sih. Kalau gitu gua kasih warnanya EF. Nah dia agak abu-abu. Udah, kita hapus aja nih background yang ganggu. Nah ini dia kayak gini ya. Coba gua kasih padding dulu deh 5 pixel. Ini topnya gue kasih 10 pixel ya, biar dia 20 coba ya, 25 deh. Nah kayak gini biasa. Yang aktif kita kasih background aja. Kita kasih backgroundnya
hijau aja ya, main color. Ini. Nah, habis itu kita bikin colornya putih. Nggak bisa, karena yang ada warnanya itu adalah si iconnya. Berarti begini caranya, span terus color itu putih. Oke, kita kasih jarak margin top 50. Nah, itu jarak kayak gini. Gue mau ngikutin ini sih, jadi dia biar agak tinggi aja kali ya. Kita tinggiin lagi foto. Nah, kayak gini ya. .370 mungkin pas. Nah, kayak gini lah teman-teman kurang lebih. Jadi dia biar lebih tinggi si ini itemnya. Tuh kurang lebih kayak gini teman-teman. Udah jadi. Oke, habis itu gimana nih? Margin, mainnya gue kasih margin ya. Belum gue panggil di sini. Main, kita kasih padding 20 pixel 0. Nah, dia berjarak aja di atas. Udah 20 pixel deh sisi-sisinya. Tuh asik ya. Habis itu ini kan udah hampir rampung nih. Kita mau bikin ini nih, pitch new apa 10% ya. Caranya gini, sini kita kasih kelas baru namanya batch, new. Nah, ini dia new ya. Nah, kita kasih menu, kita kasih CSS lagi, batch position absolute, backgroundnya red, paddingnya 10 biar ada jarak biar ada. Terus kita kasih border radius 5 pixel. Udah kan, kita kasih z index 2, terus kita kasih topnya itu 0 jadi bentuk ke atas. Terus kita kasih right itu 10, dia biar agak di kanan. Tuh kayak gitu. Berarti ini 10 aja ya. Nah begini kan. Udah, sekarang kita tinggal kecilin aja nih. Set, kita kasih color itu FFF putih. Nah kayak gini. Terus kita kasih 15 pixel aja deh biar kecil. Nah gitu teman-teman nih cara bikin new. Nah ini kan yang lain kan nggak ada nih. Nah ini asumsinya nih pasti ini nih yang 3 ini, menu 3 ini kan yang lainnya nggak ada nih. Nah ini asumsinya pasti dia pakai hover teman-teman. Nah kalau gitu ini kita kasih displaynya non. Nah hilang kan. Nah kita bikin dia pas kursornya di atas menu ini dia ada menu tadi ya. Supaya menunya keluar kita kasih perintah ini, item pseudo kelasnya hover, terus nav. Habis itu kita kasih display flex. Udah tuh kan. Jadi ketika mouse ada di sini, nah nih linknya keluar yang 3 ini. Gitu teman-teman, asik ya. Udah untuk yang lainnya ini udah jadi itemnya. Ini tinggal kita kopas aja sih sebenarnya. Nih sampai sini, nih kan. Ini kita kopas aja. Oh udah ada semua kan, ada 3 tadi. Set. Lalu, nah ini kan udah ada 3 kan. Wah kita tinggal ganti aja.
gitu teman-teman. Nah ini kan dia nggak ada jaraknya nih, nah kita kasih jarak aja di item. Nih kita kasih margin 10 pixel tuh atas bawah. Kita kasih justify kontennya center ya, biar center ya, center yang sih kan responsif juga. Set, kalau di hover keluar menunya asik ya. Nah ini coba kita tambahin lagi ya, satu lagi itemnya, apa yang terjadi. Nah ini kan begini nih tuh. Kenapa sejajar begini? Karena dia flexnya kan raw. Nah kita kasih dia tuh defaultnya wrapnya tuh non, jadi kita kasih flex wrapnya itu wrap gitu teman-teman. Jadi dia biar turun ke bawah itemnya. Kalau misalnya nggak ada wrapnya, dia tuh udah ke kanan aja terus semua. Jadi kalau kalian tambah item lagi, ada lagi tadi yang makin kecil. Makanya kita butuh yang tadi flex wrap. Ini wrap isinya dah tuh kayak gitu, jadi biar ke bawah kayak gini teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kalian resize browsernya, nah tuh gini dia ngikutin responsif tuh, asik ya. Oke, yang terakhir bikin ini button si all nya. Nah itu di mana? Itu di bawah section tadi ya. Ini dia di bawah section menu, kasih lagi nav, terus kita kasih button atau A deh ya. Kita kasih crash si all menu. Nah ini dia teman-teman ya, udah ada ya si all menu. Udah gua kasih kelas ini ya, button C namanya. Kita bikin lagi di sini button C nya, terus kita kasih text align nya center. Nah ini biar center, terus kita kasih button C lagi A, kita kasih background var, kita pakai main color aja lagi. Nah biar dia kayak gitu warnanya, ada backgroundnya. Kita kasih color itu putih, terus kita kasih padding 10 pixel biar dia berjarak. Sorry, nah begini. Terus kita kasih border radius 5 pixel, radius 5 pixel. Nah kayak gitu. Terus kita kasih text decoration itu non. Oke, mirip ya dikit lah, mirip dikit deh. Gue kasih 15 deh biar dia agak jauh. 20, terus ini gue kasih margin top 20 biar dia jauh dari menu gitu. Set. Nah kalau misalnya kalian mau nambahin background saat di hover, nah bisa nih kasih lagi sudo kelasnya hover, terus kasih background warnanya tomato. Udah, kalau di hover tuh warna oranye gitu teman-teman ya, asik kan. Set, ini card menunya udah jadi dan cukup responsif. Oke, tadi kan kita udah ada 6 item tuh. Nah kita kopas lagi aja jadi 6 item. Ada
image itu berapa sih? 876. Oke, berarti ini berarti 8, yang ini 7. Kan tadi nggak semuanya ada base nya kan. Nah, bisa kalian hapus sih sebenarnya kayak gini tuh, kayak gini bisa polos. Kita redesign dari tampilan ini, tampilan list ke bawah jadi card seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih ini card menu yang udah kita bikin. Pakai flex nampilin card menunya, terus dia juga udah responsif seperti ini. Jadi gini ya teman-teman ya, enaknya pakai kode sandbox juga selain dia terintegrasi sama Git, kita bisa langsung push langsung ke GitHub atau ke repo. Terus IDE-nya juga cloud. Dia ini pakai VS Code. VS Code kan udah open source tuh. Nah ini di engine-nya ini dipakai sama si kode sandbox untuk bikin editornya. Terus enaknya lagi kalau kalian nggak usah pusing dengan environment yang ada di lokal komputer kalian bisa persis melakukan apa yang gua coba di sini. Kalian juga bisa login ke kode sandbox, bikin account, terus kalian juga bisa bikin project yang sama seperti gue ini, kayak gitu. Nah terus enaknya lagi ya, menariknya lagi adalah projectnya tuh udah langsung online. Ini contohnya, ini gue copy URL-nya nih, yang ini, terus gue buka aja kali ya di sini ya. Tuh kan, asik kan, udah langsung online ininya, projectnya atau codingan kita tadi ya, nih di sini gitu. Oke, buat yang suka boleh di like videonya. Kalau kalian mau tanya sesuatu silahkan komen, boleh di subscribe juga channelnya, dan boleh di share ke teman-teman kalian yang lain. Dan sampai jumpa di konten berikutnya ya.